warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kaur, Bapak Sumadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, serta staf tenaga administrasi sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh 3 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kaur di SMP Negeri 4 Kaur. Salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad selalu tercurah pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, pembawa cahaya kebenaran. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat beliau di yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku moderator pada acara hari ini akan membacakan susunan kegiatan kita. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi diseminasi budaya positif. Kemudian yang keempat, refleksi kegiatan. Kemudian yang terakhir, untuk membuka acara ini, marilah kita sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yakni kata sambutan dari kepala sekolah. Pada Bapak Sumadi, kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf Guru SMP Negeri 4 Kaur. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan di mana kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 4 Kaur dalam rangka yaitu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif rekan kita yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Dan tak lupa juga disampaikan salam dan salam tentunya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Masyaallah yang telah banyak sekali membuat perubahan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saudara Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan materi rekan-rekan kita CGP, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, namun sebelum itu yang perlu saya sampaikan, saya menghimbau kepada rekan-rekan Dewan Guru CGP Angkatan 5 yang sudah selesai melaksanakan proses CGP untuk banyak memberikan motivasi atau dorongan kepada rekan-rekan kita yang sedang mengikuti CGP Angkatan 7. Oleh sebab itu harapan saya kepada rekan-rekan yang sudah selesai, silakan berikan masukan apa-apa yang telah kalian peroleh selama kalian mengikuti CGP di Angkatan 5. Apalagi sekolah kita ini ada nah kemudian terus satu ya, lanjut ya. Nah kemudian saya program sampaikan kepada CGP Angkatan 7. Saya sangat mendukung biar kalian bisa mengikuti CGP Angkatan 7. Silakan rekan-rekan Dewan Guru ikuti. Nanti ada yang berhenti di tengah jalan. Sekolah kita sudah ada hasil dalam melakukan kegiatan CGP. Nah kemudian saya menghimbau
akan lewat yang mengikuti program CGT. Silakan kalian ikuti. Barangkali mengingat sedang menjawabkan yang masih kesempatan itu masih panjang. Nah, silakan ikuti kalian yang sudah baik sedang berlangsung maupun yang sudah berhasil, sehingga nanti guru di SMP 4 Kaur ini sudah memiliki sertifikat CGP semua. Nah, itu harapan saya. Nah, kepada yang sedang mengikuti, silakan nanti sampaikan materi kalian kepada rekan-rekan. Mungkin dengan ada materi yang kalian sampaikan akan terjadi buat kawan-kawan yang lain untuk mengikuti langkah kalian ke depan. Nah, saya rasa nih yang kita sampaikan lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan masih kepada calon guru itu dan bagi dewan guru yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara yang ketiga, yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGT Angkatan 7. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Jenny Destina Putaka. Kepada Ibu Jenny, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Nanti Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kaur, Bapak Sodi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini serta 4 Kaur. Salawat serta salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya akan membagi pemahaman yang telah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak, khususnya pada pembelajaran modul 1.4 yaitu budaya positif. Next, boleh. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau Bapak Ibu berdiri, kita sama-sama ice breaking sebentar. Kamera. Hidupkan kamera. Kami tidak pasang lalengko. Kasih contoh. Ayo, Titin, saya minta bantuannya. Ya Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan namanya tepuk semangat. Saya akan praktekkan dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti. Tepuk semangat. He, teng. Sama Ibu, saya semangatnya jadi tas pikirannya ya. 1, 2, 3, ya tepuk semangat. Teng. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Next, nah, dalam modul budaya positif itu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi diri manusia. Keempat, kebutuhan manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Di 7 materi ini Bapak Ibu kami akan membagi materi ke dalam pembahasan kami bertiga. Jadi saya pada kesempatan ini akan menjelaskan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi diri manusia. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next, kemudian. Nah, seperti yang kita lihat di depan, pembelajaran dengan paradigma baru ini dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti contoh,
pada awal materi pembelajaran seharusnya kita melakukan diagnosa belajar, karena ada anak yang belajar itu harus pertama kalau menjelaskan dia mudah nangkap, kedua dia harus tonton tayangan, ketiga ada anak yang harus mendengarkan cerita baru dia mudah menangkap. Kalau di diagnosa belajar itu ada auditory, visual, satu lagi apa Bu Yunida? Audio visual. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu ada nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu seperti digambar. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi gagasan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan kalau di kurikulum yang lalu kan kurikulum 2013 itu karakter hanya ditekankan dalam pembelajaran tertentu, tapi dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu masuk ke seluruh materi pembelajaran, kemudian ditambahkan dengan yang namanya profil belajar Pancasila. Nanti di kurikulum Merdeka Belajar kalau nggak salah 2 jam ya Bu Yuni dan Yakuinya, 2 jam. Nah itu tadi sekilas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah apa itu disiplin? Disiplin ini adalah kata yang sebenarnya sering kita dengar. Disiplin itu berarti anak harus mengikuti aturan, harus patuh, harus tertib. Itu adalah disiplin yang bisa kita dengar di sehari-hari. Nah, pengertian pada umumnya makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan harus taat, harus nurut, dan identik dengan ketidaknyamanan. Disiplin seringkali kita menerapkan disiplin kepada anak bersifat memaksa, harus. Kalau anak melanggar, kita hukum. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang sebelum anak melakukan pelanggaran itu anak udah harus tahu konsekuensi. Bukan misalnya kita memberikan hukuman, setelah melakukan baru kita menghukum secara mendadak. Jadi anak sama sekali nggak tahu setelah dia melakukan kesalahan apa akibatnya, seperti itu. Next point. Nah, menurut Bapak Hinazar Dewantara, anak itu harus merdeka. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, hari ini saya akan membagi pemahaman yang telah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak, khususnya pada pembelajaran modul 1.4 yaitu budaya positif. Next point. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau Bapak Ibu berdiri kita sama-sama ice breaking sebentar. Hidupkan kamera, kami tidak pasang layar kok. Kasih contoh. Ayo Titin, saya minta bantuannya. Ya Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan namanya tepuk semangat. Saya akan praktekkan dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti. Tepuk semangat. He 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 teng. Bapak Ibu, supaya semangatnya jadi tas pikirannya ya. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. He 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 teng. Terima kasih Bapak Ibu. Guru hebat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Next, Bapak Ibu. Nah, dalam modul budaya positif itu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi diri manusia.
4 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Di 7 materi ini Bapak Ibu kami akan membagi materi ke dalam pembahasan kami bertiga. Jadi saya pada kesempatan ini akan menjelaskan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi diri manusia. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next. Nah, seperti yang kita lihat di depan, pembelajaran dengan paradigma baru ini dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi maksudnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti contoh, pada awal materi pembelajaran seharusnya kita melakukan diagnosa belajar, karena ada anak yang belajar itu harus pertama kalau menjelaskan dia mudah nangkap, kedua dia harus tonton tayangan, ketiga ada anak yang harus mendengarkan cerita baru dia mudah menangkap. Kalau di diagnosa belajar itu ada auditory, visual, satu lagi apa Bu Yunida? Audio visual. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu ada nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu seperti digambar. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi gagasan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan kalau di kurikulum yang lalu kan, kurikulum 2013 itu karakter hanya ditekankan dalam pembelajaran tertentu, tapi dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu masuk ke seluruh materi pembelajaran, kemudian ditambahkan dengan yang namanya profil belajar Pancasila. Nanti di kurikulum Merdeka Belajar kalau nggak salah 2 jam ya Bu Yuni dan Gakunya, 2 jam. Nah, itu tadi sekilas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu disiplin? Disiplin ini adalah kata yang sebenarnya sering kita dengar. Disiplin itu berarti anak harus mengikuti aturan, harus patuh, harus tertib. Itu adalah disiplin yang bisa kita dengar di sehari-hari. Nah, pengertian pada umumnya, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan harus taat, harus nurut, dan identik dengan ketidaknyamanan. Disiplin, seringkali kita menerapkan disiplin kepada anak bersifat memaksa, harus. Kalau anak melanggar, kita hukum. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang sebelum anak melakukan pelanggaran itu anak udah harus tahu konsekuensi. Bukan misalnya kita memberikan hukuman, setelah melakukan baru kita menghukum secara mendadak. Jadi anak sama sekali nggak tahu setelah dia melakukan kesalahan apa akibatnya, seperti itu. Next Bapak. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, anak itu harus merdeka. Maksudnya disiplin yang benar itu harus berasal dari diri sendiri dulu. Kita mewajibkan sekeras-kerasnya bahwa sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Artinya tugas kita sebagai guru membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran disiplin di dalam diri anak dulu. Kalau itu gagal, baru kita yang berkuasa atau kita yang membuat anak menjadi disiplin. Nah, sekarang kata kuncinya adalah membuat anak sadar dulu akan disiplin. Nah, disiplin positif maksudnya adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi dia nurut bukan karena takut, dia nurut bukan karena pengen hadiah. Nah, itulah tugas kita.
Bapak ya, ulang lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yaitu profil Pancasila tadi, beriman dan bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti kita wujudkan di dalam pembelajaran kita di kelas. Lanjut Pak Bayu. Nah, dalam berdisiplin kita harus tahu dulu, dalam menerapkan disiplin kepada anak, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya setiap manusia pasti melawan ketika ada ancaman. Nah, anak-anak peserta didik kita biasanya kan kalau kita hukum ada yang melawan, ada yang nggak mau, tidak mau dipaksa. Nah, sebenarnya kalau kita sadari itu memang sifat asli kita, kebutuhan dasar kita. Kita bertahan terhadap ancaman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada anak yang nakal karena memang cari perhatian, pengen disayang, pengen perhatian lebih dari kita. Kemudian penguasaan. Ada anak yang memang pengennya itu diatur, selalu diatur, nggak bisa ngatur diri sendiri, jadi dia perlu kuasa untuk mengatur dirinya. Kemudian kebebasan. Kita lihat sehari-hari kan, kadang-kadang anak disuruh belajar di dalam kelas tuh bosan, maunya keliling keluar. Itu biasanya memang sifat dasar manusia, tidak mau tertekan. Kemudian kesenangan, main-main, lari-larian. Nah itu salah satu kesenangan-kesenangan di umur-umur anak SMP seperti yang kita didik. Lanjut Pak Bayu. Nah, kemudian setiap tindakan ketidakdisiplinan anak itu punya motivasi, punya tujuan. Semua tindakan anak pasti punya tujuan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak lari-larian ketika jam belajar, kita tanya, tujuanmu lari-larian itu apa? Nah, pasti setiap tindakan punya tujuan. Misal dia bilang, oh saya senangnya lari-lari Bu, berarti dia hobi olahraga. Nah, bisa kita arahkan. Contoh, ketika nggak ada guru di dalam ruangan, suruh main bola, main voli, asal tekankan tidak mengganggu pelajaran di kelas lain. Yang pertama, beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Misal dia nurut karena takut dihukum. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Nah, yang diharapkan adalah yang nomor 3. Untuk menjadi orang itu merdeka, mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar terhadap nilai-nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kemudian, ini adalah bedanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, kalau kita memberikan hukuman, ini adalah efek-efek yang ditimbulkan dari hukuman yang sering kita lakukan. Kemudian ada lagi, supaya anak nurut, kita kasih penghargaan, reward. Nah, penghargaan juga nggak selalu efektif, tidak berkonotasi negatif, tapi tidak selalu efektif jika berulang-ulang dilakukan. Karena yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan. Misal di dalam kelas, nanti kamu catat ya siapa temanmu ribut, nanti nilaimu ibu kasih bagus. Otomatis kita merusak hubungan dia dengan temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian dengan sistem ranking, makanya nanti di kurikulum merdeka nggak boleh lagi ada ranking. Karena apa? Apalagi ranking ini membuat terjadinya kesenjangan sosial di dalam kelas. Apalagi kalau rankingnya kita bacakan, gitu kan? Ranking otomatis yang nggak dapat 10 besar merasa jadi minder, tidak percaya diri. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, itu beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal.
Terima kasih, itu materi yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara merubah hukuman menjadi disiplin positif yang berupa konsekuensi itu akan dijelaskan oleh Pak Bayu. 8G kemarin kami sudah membuat satu kesepakatan keyakinan kelas, ya, berdasarkan di sini kami ada saya meminta kepada siswa-siswa untuk menuliskan apa saja yang menurut mereka yang harus kita sepakati bersama di dalam kelas itu, ya. Nanti kita suruh tulis semuanya, kemudian kita tempelkan, kemudian kita suruh baca. Misal diantaranya tidak makan pada jam pelajaran, ya. Nanti konsekuensinya apa kalau misalkan mereka melanggar. Jadi peraturan itu berasal dari mereka, kemudian kita saring lagi, ya. Setelah terkumpul semua nanti baru kita cari yang paling baik. Tidak semuanya tapi ya. Nanti kita saring beberapa yang perlu kita sepakati bersama. Itulah keyakinan kelas. Setelah itu kita tempel mungkin nanti di kelas kita, ataupun kalau lebih besarnya lagi di sekolah kita. Untuk yang skop lebih besar lagi, jadi ada keyakinan sekolah namanya. Di situ nanti bisa kita tulis besar-besar. Nah, dengan adanya kesepakatan tadi, kita seandainya mereka melanggar, bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Bagaimana seandainya kalian bagaimana kesepakatan kita, bagaimana keyakinan kita, ya, kalau mereka melanggar. Nah, dengan adanya itu mereka akan tergerak untuk memperbaiki dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kemudian pasti ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu tadi, kalau peraturan itu cenderung satu pihak, ya, biasanya yang membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tadi kesepakatan antara dua pihak atau bahkan lebih, 3 pihak atau 4 pihak. Kamu bukannya anak yang paling kencang, kok terlambat sih? Iya, saya mau bangun tadi, jadi biar bisa kencang. Kalau kencang dulu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Sini saya sama ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Aku ini ada-ada saja. Dalam leksi kelas, guru berbicara dengan nada suara ramah, atau cenderung bersandar duduk untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Objektif kelas adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu dia bisa berperilaku baik kepada orang-orang. Dan ini sering terlambat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Yang ini, yang di bawah, umum. Yang bawah. Ya. Oke. Jadi tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama dari video yang ada di YouTube tentang 5 posisi kontrol. Mungkin untuk 5 posisi kontrol ini nanti saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada peserta. Kira-kira yang mana yang sering dilakukan ketika menghadapi permasalahan oleh siswanya? Saya minta yang pertama kepada senior kita dulu, Ibu Yus. Oke. Menurut Ibu yang pernah dilakukan selama ini seperti apa? Ini nanti videonya. Ijen, tolong videonya ini. Ada yang di sini. Ya. Mengenai 5 posisi kontrol tadi. Boleh berdiri, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari dulu sudah menjadi pendamping kurikulum ya, dari 2013, jadi sudah banyak pengalaman yang kita alami dan kita terapkan. Karena di sini untuk kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu kayaknya sejajar ya, hampir sama, hanya ada tambahan sedikit. Dalam peraturan juga sama di situ. Dalam menegur anak atau mengajak anak, di situ kan tidak seharusnya kita merendahkan. Ya, tidak seharusnya kita merendahkan anak, tapi bagaimana cara kita merubah tingkah laku anak menjadi benar. Jadi kalau kita tadinya misalnya sering marah-marah, ya mari kita ubah, jangan marah-marah. Jangankan sama anak kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita mungkin marah-marah juga semua itu mungkin tidak akan dilakukannya, dicuekin saja. Tapi kalau kita mengajak dia untuk bekerja sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Kaur, kepada Bapak
Bayu, Sandra, Ibu Titin Yusnita, dan Ibu Jenny Gustina Buta-Buta. Jadi setelah mengikuti sesi diseminasi tentang budaya positif, jadi ini merupakan ilmu baru mungkin bagi kami sebagai guru yang diberikan oleh Bapak Ibu CEP yang telah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 2 bulan belakang. Jadi dari sini mungkin pembelajaran yang kami peroleh dari penyampaian Bapak Ibu guru tadi, yang pertama yang kami dapatkan tentunya sebagai seorang guru, rasanya kami mungkin masih banyak kekurangan dalam hal penerapan keyakinan kelas di kelas kami terutama. Apalagi untuk menerapkannya di sekolah. Jadi mungkin dari pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tadi, kedepannya kami berharap kami bisa meningkatkan lagi kompetensi diri kami sebagai guru, sehingga kami bisa dimulai dari diri kami sendiri, bisa menentukan keyakinan dari diri sehingga bisa membawanya ke anak-anak di kelas, sehingga bisa mereka juga bisa mengungkapkan keyakinan diri mereka sehingga menjadi suatu kesepakatan untuk kelancaran proses belajar mengajar di kelas, sehingga itu juga menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua mungkin sebagai guru tentunya dari penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi, mungkin kalau selama ini kami masih dalam posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, kemudian nanti kalau setelah kami mendapatkan ilmu-ilmu tadi, ternyata sebaiknya kami memperbaiki diri supaya bisa menjadi guru yang lebih baik, tentunya paling tidak menempatkan diri sebagai teman terhadap anak-anak, atau mungkin bisa lebih baik menjadi pemantau bahkan manajer dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah terhadap anak-anak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga sukses untuk Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Kaur. Terima kasih banyak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, terutama saya pribadi guru milenial ya, kami sangat mendapatkan pengetahuan baru karena ternyata selama ini dengan pengalaman yang minim, ternyata masih banyak kekurangan dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Dalam arti di sini kami mendapatkan ilmu yang baru, gitu. Tambahan bagaimana caranya memanajemen diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri dulu, baru bisa diterapkan kepada anak-anak atau bisa menghandle anak-anak seperti itu. Kemudian tadi ada juga pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan pembelajaran diferensiasi. Cuma melihat lingkungan kita dan fasilitas dan sarana prasarana, sepertinya masih banyak sekali yang perlu digali dan diasah lagi agar kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita sendiri. Mungkin kedepannya diharapkan calon guru penggerak ini bisa membagikan lagi bagaimana contoh ataupun fasilitas sarana yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Itu saya nantikan ya Bapak Ibu. Itu saja, tetap semangat, semoga sukses ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lesti yang sudah memberikan masukan kepada kami. Baik, mengutip dari kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita tidak bisa merubah orang lain. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi. Yang bisa kita lakukan adalah menuntunnya untuk agar yang terima. Oke, yang terakhir itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sudah. Terima kasih. Mungkin kita masuk. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi beberapa penjelasan materi dari kami, dimulai dari pengertian disiplin positif sampai materi terakhir segitiga restitusi. Harapan kami semoga materi ini tidak hanya
kita lihat, kita baca, tapi saya berharap saya dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menerapkan di sekolah yang kita cintai ini. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada penyampaian kami yang salah, tindak, sikap selama menjelaskan materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.